Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Igede Chandra Nityananta Rentang dari 103 absen 24. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem circular flow. Jadi circular flow itu adalah gambaran perputaran arus barang, jasa, dan uang antar pelaku ekonomi. Diagram ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi itu saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, pelaku ekonomi terdiri dari 4 pihak, yaitu yang pertama, rumah tangga konsumen atau RTK sebagai pelaku kegiatan konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP sebagai pelaku kegiatan produksi. Yang ketiga, rumah tangga negara atau RTN sebagai pengambil kebijakan pemerintahan. Yang keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri atau RTMLN sebagai pelaku kegiatan ekspor impor. Lalu berikutnya ada jenis-jenis circular flow. Yang pertama, ada pola dua sektor RTK dan RTP. Sektor RTK, konsumen membeli barang atau jasa dari sektor RTP, produsen. Di sisi lain, RTP akan menerima uang dari RTK. Artinya, di sini RTK akan berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTP penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau pasar output. Pendapatan yang didapat RTK ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dia punya. Sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan balas jasa. Artinya di sini RTK berperan sebagai pemilik faktor produksi dan RTP pengguna faktor produksi. Transaksinya dilakukan di pasar faktor produksi atau pasar input. Yang kedua, ada pola 3 sektor, yaitu RTK, RTP, dan RTN. RTN yaitu pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Selain itu, negara juga harus membelanjakan anggaran belanja negara seperti membayar faktor produksi, memberi fasilitas untuk penyelenggara negara, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga berperan dalam menyediakan fasilitas ekonomi seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya yang bertujuan untuk memudahkan berlangsungnya kegiatan ekonomi. Negara juga membayar faktor produksi dan memberi subsidi ke RTK dan RTP. Yang terakhir ada pola 4 sektor, yaitu RTK, RTP, RTN, dan RTMLN. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh RTMLN adalah mengekspor barang dan jasa. Contohnya, Thailand yang mengekspor beras, ubi kayu, atau barang lainnya ke Indonesia. Atau Korea dan China yang mengekspor barang elektronik ke negara lain. Selain melakukan ekspor, masyarakat luar negeri juga akan melakukan impor barang dan jasa. Ya, tujuannya untuk memenuhi pasokan kebutuhan negara tersebut. Kemudian RTMLN juga akan melakukan ekspor dan impor faktor produksi. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa circular flow yang sangat penting untuk memahami bagaimana uang dan barang berputar dalam perekonomian. Semakin banyak pelaku yang terlibat, semakin kompleks pula arus kegiatannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.